Ya, Salam alaikum Beshem Adonai Yeshua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan ngebahas Natal. Mari kita lihat video berikut ini. Kok 1 Januari di Isa itu diperkirakan kaum Nasrani atau Kristen itu meyakini bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi menurut pendapat Bapak katanya lain, Pak. Bahkan didukung oleh Al-Quran. Bagaimana itu penjelasannya? Bahwa Natal itu sebenarnya bukan di 25 Desember. Oh, tanggalnya ya. Kelahirannya. Ini asbabun nuzulnya. Nah, itu artinya ini kalau bahasa Arab toh penyebab mengapa toh hari Natal kok jatuh pada tanggal 25 Desember, kemudian tahun barunya kok 1 Januari. Nah, ini saudara-saudara umat beragama yang kita hormati, bahwa Paulus lah yang merencanakan kelahiran Nabi Isa itu diperkirakan tanggal 25 Desember dan tahun barunya yaitu 1 Januari. Ini sebetulnya bukan kelahiran Nabi Isa yang dirayakan itu, karena Nabi Isa itu kelahirannya sekitar bulan Maret atau disebut bulan Saul. Nah, mengapa toh kok pilih 25 Desember? Itu Paulus yang menduga-duga Nabi Isa naik ke langit itu. Nah, itu juga dari Paulus. Trinitas itu juga sebetulnya dari Paulus. Nah, intinya Pak, kenapa Paulus ini menganggap 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa, padahal kata Bapak tadi di bulan Maret? Ya karena Paulus ingin supaya kelahiran Nabi Isa ini menjadi hari kebesaran dunia. Karena Raja Herodes waktu itu yang menguasai kerajaan Romawi, itu agamanya adalah Majusi, penyembah api yang disebut Dewa Amor atau Hammurabi itu. Nah, sehingga Paulus berkata, "Hei gunung," maksudnya itu orang besar, "jika kamu tidak datang kemari, maka akulah yang akan memanjat gunung." Jadi Kristen itu diidentikan supaya diterima oleh Raja Herodes itu tanggal 25 Desember kelahiran Nabi Isa. Nah, sehingga tahun barunya 1 Januari itu sebetulnya menyalakan petasan, itu kebiasaan Raja Herodes, bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen mengikutinya Raja Herodes. Tujuannya supaya menjadi agama negara. Nah, akhirnya sampai sekarang ini betul-betul seluruh dunia seolah-olah itu tanggal 25 itu kelahiran Nabi Isa. Padahal tidak. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, "Wa huzi ilaiki bijit innakhlati tusakit alaiki rutoban janiya." Itu goyanglah pelepah kurma itu, niscaya akan berjatuhan buah-buah yang masak itu sebagai makanan Siti Maryam ketika melahirkan. Nah,
Terus juga persamaannya yaitu penggembala kambing itu keluar dari palungan, artinya itu digembalakan. Itu bukan Desember, itu sekitar bulan Maret atau bulan Saul itu. Oh, jadi kalau misalnya di bulan Desember itu kurma tidak berbuah dan orang tidak menggembala kambing? Ya. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi nyata dari Al-Quran bahwa sebenarnya bukan di bukan ya, itu dari Paulus kan sudah untuk menyenangkan Raja Herodes. Untuk menyenangkan Raja Herodes. Terus Paulus sendiri mengatakan kepercayaan Trinitas ini bertumpu pada kematian Nabi Isa di tiang salib. Kalau tidak terbukti, maka robohlah kepercayaan Trinitas itu. Lah kalau sampai sekarang orang Kristen mempertahankan Trinitas, itu kemauan hawa nafsu mereka, bukan dari Allah. Bukan dari Nabi Isa. Bukan dari Nabi Isa dan bukan dari Allah. Maka Quran surat Al-Maidah ayat 72 itu menjelaskan, telah kafirlah orang yang mengiktikarkan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hei kaumku, Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa mempersekutukan sesuatu terhadap Allah, baginya diharamkan masuk surga, tempatnya adalah neraka." Dan tidak ada orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel. Itu tidak menolong Bani Israel, apalagi orang Indonesia mau ditolong Nabi Isa, tak mungkin. Begitu. Itulah dia pernyataan tolol dari Imam Hadisa. Sudah datang channelnya, nama channelnya ya. Tapi itu yang ngomong adalah orang tolol yang di video ini, yang mengatakan hari Natal bukan tanggal 25 Desember. Oke, sebelum kita masuk tanggalnya, kita lihat dulu tahun berapakah Yesus lahir. Kita lihat berdasarkan data ya, tahun berapa ya. Baru habis setahun baru kita ke tanggal dan bulan. Sejarawan ahli kitab sepakat bahwa Yesus lahir di antara tahun 6 hingga 4 sebelum Masehi dan bukan pada tahun 0. Perhitungan ini didasarkan pada catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Raja Herodes Agung, wafat sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Untuk rincian yang lebih mendalam, Anda dapat menyimak penjelasan berikut. Tahun kelahiran berdasarkan penanggalan modern, Yesus lahir sebelum tahun 1 Masehi, tepatnya antara tahun 6 hingga tahun 4 sebelum Masehi. Hal ini karena adanya penyesuaian kalender yang dilakukan oleh rahib Dionysius Egios pada abad ke-6. Tanggal 25 Desember tahun ini, tanggal ini ditetapkan oleh Paulus Julius pada abad 1 Julius 1 pada abad ke-4 untuk memperingati hari kelahirannya. Namun oke tetap mencari tanggal lahir yang pasti. Bukti Alkitab ini mencatat peristiwa penting seperti pembunuhan bayi oleh Raja Herodes serta sensus penduduk pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Jadi Yesus lahir tahun 4, dari tahun 6 sampai tahun 4 antara itu. Tapi lebih tepatnya tahun 4 sebelum Masehi, karena kan Raja Herodes mati di tahun 4 sebelum Masehi. Itu tahun kelahirannya. Nah, bagaimanakah kita menetapkan tanggal kelahirannya? Tanggal berapakah Yesus lahir? Kita konversikan tanggal tahun baru Yahudi ke kalender Masehi. Tahun barunya kapan? Ya, tahun baru Yahudi itu kita lihat ya, tahun baru Yahudi. Tunggu sebentar ya, kita buka dulu ya tahun baru Yahudi. Yaitu Rosh Hashanah, itu adalah tahun baru Yahudi. Di tahun 2026 ini,
Tahun baru Yahudi jatuh di tanggal 11 September sampai 13 September 2026. Berarti di bulan September. Itu tahun baru Yahudi. Pada Jumat 11 September dan berakhir pada senja tiba Minggu 13 September. Jadi bulan September. Oke, kita lihat ayat Alkitab berikut ini untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus. Oke, kita lihat ayat Alkitab berikut ini. Di Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman. Bukan ini. Tunggu sebentar ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini di Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Yesus sudah maksudnya malaikat telah memberitahu kepada Maria bahwa Yesus lahir di pada bulan ke-6. Ya. Bulan ke-6 hitung aja dari bulan September ke bulan 6 bulan setelah bulan September jatuh di bulan Maret. Dan rata-rata orang hamil kan 9 bulan. Bulan Maret tambah 9 bulan jadi bulan Desember. Jadi tepat Yesus lahir di bulan Desember. Nah, bagaimana tanggalnya kok bisa tanggal 25? Ya, dihitung dari tahun baru. Tahun baru itu kan hari ke-8 Yesus disunat. Itu adalah tahun baru. Ya udah, dihitung tahun baru sebelum tahun baru 8 hari jatuh di tanggal 25. Karena Yesus kan disunat di hari ke-8 yaitu tahun baru tanggal 1 Januari. Ya udah, 1 Januari dikurang 8 hari ya tanggal 25. Itulah dia 25 Desember. Jadi Yesus lahir tanggal 25 Desember. Berarti orang tolol ini yang mengatakan bahwa Yesus lahir di bulan Maret itu adalah salah alias ngaco. Oke? Jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Shalom alaikum, BSM. Sekian penjelasan dari saya. Shalom alaikum, BSM Adonai Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus.